Salam sepak bola, teman-teman netizen dan warganetku semuanya yang saya hormati. Welcome back to channel Progressive Football. Ya, langsung saja pada berita pertama, berita pertandingan antara Real Madrid melawan Mallorca pada laga semifinal Supercopa Espanyol 2025 yang digelar di King Abdullah Sport City, Jeddah. Pada laga ini memasuki babak pertama, Real Madrid mencoba langsung tampil agresif sejak awal laga. Pasukan Carlo Ancelotti pun mendominasi penuh jalannya laga dan menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Sepanjang babak pertama, Real Madrid tercatat melepas 15 tembakan, 5 diantaranya tepat sasaran, namun tak ada satupun yang membuahkan gol. Skor 0-0 bertahan hingga turun minum. Kembali dari kamar ganti, Real Madrid melanjutkan dominasi mereka. Sayang, pukulan telak menghantam Los Blancos usai Aurelien Tchouameni mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar. Real Madrid akhirnya sukses memecah kebuntuan di menit ke-63 setelah upaya Rodrigo dan Mbappe masih bisa diblok. Tembakan Bellingham akhirnya berhasil menggetarkan jala gawang Mallorca. Keunggulan Real Madrid bertambah di menit ketiga masa injury time berkat bunuh diri Valgen yang coba menghalau umpan Brahim Diaz. Tak lama berselang, Rodrigo ikut mencatat namanya di papan skor. Skor 3-0 untuk kemenangan Real Madrid. Skor 3-0 ini menjadi hasil akhir laga ini. Lanjut ke berita kedua, yaitu antara Persija Jakarta bertandang ke markas Barito Putra pada lanjutan BRI Liga 1 2024-2025. Laga baru berjalan 2 menit, namun Persija berhasil membuka keunggulan. Tendangan Witan Sulaiman dari sisi kiri mengenai kaki Renan Silva dan masuk ke gawang Barito Putra. Gol ini sempat diperiksa VAR karena ada indikasi Witan sudah berada dalam posisi offside. Namun VAR mengesahkan gol ini karena Witan lolos dari jebakan offside. Gol cepat Persija ini membuat laga semakin seru karena Barito Putra langsung menaikkan tempo serangan mereka sehingga terjadi jual beli serangan antara kedua tim. Di menit ke-19, Barito Putra berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Berawal dari skema sepak pojok, Excel Runtukahu berhasil menyambar bola dengan tembakan mendatarnya sehingga skor berubah menjadi 1-1. Pertandingan berjalan semakin sengit, kedua tim sama-sama melepaskan peluang berbahaya untuk menambah jumlah gol. 1 menit sebelum waktu normal berakhir, Persija berhasil mencetak gol, memanfaatkan umpan tarik dari Donitri Pamungkas. Marco Simic yang tidak terkawal mampu melakukan tap in dan masuk ke gawang Barito. Skor 1-2 menutup jalannya babak pertama. Memasuki babak kedua, baru 50 detik babak kedua berjalan, Matthias Mier sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 setelah umpan silang Rizky Pora ia tanduk dengan sempurna menjadi gol. Unggul jumlah pemain tidak disia-siakan Persija. Macan Kemayoran tampil menekan untuk berbalik unggul. Usaha mereka membuahkan hasil di menit ke-67. Berawal dari sepakan Marco Simic yang mengenai tiang gawang, bola muntah berhasil ditanduk Raihan Hanan dan masuk menjadi gol. Persija berbalik unggul 2-3 atas tuan rumah. Namun skor 2-3 ini bertahan untuk kemenangan Persija. Di pertandingan lainnya ada pertandingan antara PSBS Biak menjamu tamunya yaitu Persib Bandung. Jalannya pertandingan, Persib Bandung langsung berinisiatif mengendalikan permainan sejak peluit babak pertama dibunyikan, tapi sayang Maung Bandung harus kehilangan Rahmat Irianto lebih awal karena mengalami cedera pada menit ke-6 setelah berduel dengan PSBS Biak. Rahmat Irianto kemudian mesti diganti Henen Herdiana di sektor pertahanan sebelah kanan. Sedangkan upaya serangan yang dibangun Persib hingga menit ke-15 masih menemui kebuntuan. Setelah itu Persib sempat menciptakan setidaknya 5 peluang di depan gawang PSBS Biak. Sayang usaha yang beberapa kali dicoba Adam Alis hingga David da Silva belum membuahkan hasil hingga menit ke-30. Cuaca yang terik di Papua sepertinya membuat Persib Bandung kesulitan untuk mengembangkan permainannya. Kondisi ini kemudian dimanfaatkan PSBS Biak di 15 menit terakhir untuk mencari gol keunggulan.
Namun, skor imbang 0-0 pun menutup babak pertama PSBS Biak melawan Persib Bandung. Pada menit ke-52, bek Persib Bandung Nick Kuipers mendapat kartu merah setelah dianggap melakukan protes berlebih kepada wasit. Sedetik kemudian sambil berlalu, Nick masih belum menerima keputusan itu dan membanting bola untuk meluapkan emosinya. Aksi Nick ini ternyata terlihat wasit yang langsung memberinya kartu kuning kedua. Kehilangan Nick Kuipers di lini belakang langsung menjadi bencana untuk Persib. Menit ke-65, wasit mengesahkan gol Abel Arganaras. Setelah mengecek VAR usai sempat dinyatakan offside, PSBS Biak unggul sementara 1-0 atas Persib Bandung. Di tengah keputusasaan, Persib akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-85. Tironel Del Pino kembali menjadi pahlawan setelah tendangan bebasnya melesat tanpa bisa dihalau kiper PSBS Biak, John Pigai. Skor pun berubah sementara menjadi 1-1. Tapi hingga peluit panjang dibunyikan, skor imbang 1-1 tetap bertahan untuk laga kedua tim. Di pertandingan lainnya ada pertandingan Persebaya Surabaya bertandang ke kandang PSS Sleman. Di pertandingan ini Persebaya mengalami kekalahan yaitu dengan skor 3-1. Persebaya tumbang di kandang PSS Sleman. Gol-gol kemenangan PSS Sleman dicetak oleh Gustavo Tokantis, Kleberson, dan Nicolau Dumitru. Sementara gol Persebaya mampu memperkecil ketertinggalannya berkat eksekusi penalti Bruno Moreira. Berkat kemenangan ini, PSS Sleman naik ke peringkat ke-13 dengan raihan 18 poin, sementara Persebaya tertahan di peringkat kedua dengan raihan 37 poin. Jadi di papan atas BRI Liga 1 sekarang ini sangat ketat ya, antara Persija, Persib, dan Persib Bandung. Apalagi dengan hasil minor yang diraih Persebaya saat bertandang ke kandang PSS Sleman. Ini menarik untuk ditonton hingga akhir musim untuk BRI Liga 1 ini. Berita selanjutnya kita masuk di pertandingan Piala FA, yaitu Liverpool melawan Accrington Stanley, yaitu tim dari Divisi 4 Liga Inggris. Pada pertandingan ini, Liverpool baru membuka keunggulan di menit ke-29. Via serangan balik, Darwin Núñez menggiring bola masuk kotak penalti lalu mengirim crossing mendatar ke depan gawang lawan yang dituntaskan Diogo Jota menjadi gol. The Reds menggandakan keunggulan di menit ke-45, menerima umpan pendek Dominic Szoboszlai. Trent Alexander-Arnold melepaskan tembakan jarak jauh yang bersarang telak di sudut kiri gawang Accrington yang dijaga Billy Crellin. Skor 2-0 menutup paruh pertama. Pada babak kedua, Liverpool tak menghentikan untuk mencetak gol. Pada menit ke-76, gawang Accrington kembali bergetar. Federico Chiesa menuntaskan umpan Jayden Danns dengan satu tembakan jarak dekat, namun berhasil ditepis Crellin. Bola liar lalu mengarah ke Danns yang langsung menyambar bola untuk menjebol gawang tim tamu. Chiesa sempat mendapat peluang di menit ke-87, namun tembakannya membentur tiang. Pemain asal Italia itu akhirnya pecah telur di menit ke-90 usai tembakan jarak jauhnya membobol sisi kiri bawah gawang Accrington. Skor 4-0 menutup laga ini. Ini Liverpool masih terlalu kuat ya, karena lawannya ini tim divisi keempat Liga Inggris, yaitu Accrington Stanley. Kembali lagi ke pertandingan BRI Liga 1, yaitu pertandingan antara Dewa United yang meraih kemenangan saat menjamu tamunya Arema FC. Aksi padu lini serang Dewa United menghasilkan gol pada menit ke-8. Umpan Egy Maulana Fikri dituntaskan dengan baik oleh ujung tombak Tangsel Warriors Alex Martin. Skor berubah dan memantik laga berjalan sengit lantaran Arema berupaya mencetak gol balasan. Tim tamu yang diperkuat Dalberto Luanbelo
Charles Lokolinggoy, Salim Tuharea, dan Dendi Santoso masih kesulitan membongkar pertahanan Dewa United. Pertahanan rapat Dewa United yang digalang Angelo Maneses bisa meredam serangan-serangan Singoedan. Anak asuh Jan Olde Rickering tak hanya dia menerima serangan Arema. Egy dan kawan-kawan beberapa kali mengancam gawang lawan dan menghadirkan peluang mencetak gol kedua. Dewa United dan Arema berupaya mempertahankan ritme permainan pada babak kedua. Aksi saling balas serang berlangsung. Alexis Mesindoro, TC Marukawa, Egy dan Alex berupaya tidak mengendurkan serangan Dewa United. Arema pun mencoba mencuri peluang lewat serangan yang dikreasi Arhan Fikri. Pergantian pemain yang dilakukan Arema dengan memasukkan Hamsa Titovani dan Samuel Balinsa juga menghadirkan gebrakan, namun gol yang dinanti Aremania tak jua terjadi. Pada menit ke-89, sepakan Alex membuat bola bersarang di gawang Arema. Wasit Ko Hyung Jin harus mengecek VAR untuk mengesahkan gol. Setelah dianalisis oleh wasit, diputuskan skor menjadi 2-0. Skor ini bertahan hingga akhir babak berakhir.